di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu ungkapan yang berbahaya ya, dari seorang yang bernama APH, yang dia itu mendukung Thomas Jamaluddin dalam akunnya itu. Dia bilang gini terhadap Muhammadiyah yang menetapkan satu Syawal itu hari Jumat dan tidak ikut pemerintah hari Sabtu. Dia bilang gini, APH ini, perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, maksudnya anggota Ormas Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dan gemar pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian. Pernyataan APH di laman komentar Facebook. Ini satu ungkapan yang sangat tidak bijaksana ya, mengancam ya. Jadi akhirnya buntut panjang pernyataan peneliti BRIN ini, yaitu APH tadi, itu membuat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu turun tangan ya. Dia melaporkan ke polisi. Ini kita lihat beritanya. Peneliti dalam diswe.id, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yaitu Andi Pangerang Hasanuddin ya, terkait pernyataan yang diduga mengancam membunuh warga Muhammadiyah yang melaksanakan sholat Idul Fitri lebih dulu daripada umat Islam lainnya berbuntut panjang ya. Adanya kasus viral ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta pun mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk membuat laporan. Ketua Umum IMM itu Ikatan Muhammadiyah Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, mengatakan laporannya ditolak lantaran adanya laporan kasus yang sama di Bareskrim Mabes Polri. Tadi kita melaporkan terkait hal viral belakangan ini terkait peneliti BRIN, Saudara AP Hasanuddin. Tadi kita sudah berkonsultasi dengan penyidik siber PMC, namun
PMC itu Polda Metro Jaya. Namun karena sudah ada laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke Mabes Bareskrim Polri, kita selanjutnya akan mengkonsolidasikan dengan Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah terkait dengan ujaran kebencian yang disampaikan AP Hasanuddin atau APH melalui akun Facebooknya. Ya, ujar Ari ditemui Mapolda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya Selasa 25 April. Ari katakan Angkatan Muda Muhammadiyah sangat marah dengan adanya pernyataan APH yang mengancam membunuh semua penganut Muhammadiyah. Tentu kami sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah yang ada di DKI ini sangat menyesalkan adanya ujaran dari AP Hasanuddin ini, terlebih ibadah Idul Fitri kita terpaksa dibuat gaduh dengan statement beliau ini. Terkait adanya pihak lain dari Muhammadiyah yang juga melaporkan kasus serupa di Bareskrim Mabes Polri, Ari menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi agar laporan tersebut bisa diproses hukum. Dan kami juga, karena laporan ke Bareskrim sudah masuk, kami dari Angkatan Muda Muhammadiyah mengapresiasi itu dan berharap laporan PP Muhammadiyah bisa segera diproses. Ari mengatakan pihak IMM nantinya akan turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi jika polisi tidak bisa melakukan penindakan terhadap BRIN. Dan juga terkait laporan ini kami menyatakan betul kepada Polri untuk bertindak, dan tentunya kami di sini mencoba memberikan waktu kepada aparat kepolisian meminta 3 kali 24 jam agar saudara AP Hasanuddin ini dapat ditahan dan diproses laporan hukumnya. Jadi macam-macam aja ucapan-ucapannya. Beda pendapat itu jangan sampai terus mengancam orang, membunuh orang gitu ya. Apabila dalam 3 kali 24 jam ternyata laporan ini belum ada perkembangannya, jangan sampai salahkan kami kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta akan turun ke jalan meminta AP Hasanuddin ini ditahan terkait dampak pernyataannya. Diketahui Andi Pangeran Hasanuddin ini sempat viral di media sosial yang berawal saat akun APH berkomentar di unggahan Facebook milik peneliti BRIN Thomas Jamaluddin. Thomas merespon sebuah komentar dari Aflahal Mufadilah yang menyebut bahwa Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023. Ya, sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas, tulis komentar Thomas Jamaluddin. Thomas Jamaluddin juga keliru ya, jangan ngomong begitu ya. Dia sebagai seorang peneliti itu nggak usah masuk pada persoalan-persoalan yang sangat sensitif seperti ini ya. Dia tampak dia sebagai seorang peneliti memblok ya ke pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk meneguhkan ya, posisinya sebagai seorang ilmuwan yang bersandar pada kekuasaan. Kalau memang pendapat-pendapatnya benar, biarkan dia menjadi satu pendapat yang otonom, pendapat seorang ilmuwan, dan tidak harus ditopang oleh kekuasaan. Setiap ungkapan-ungkapan intelektual itu adalah otonom, biarkan masyarakat yang menilai berdasarkan argumentasinya masing-masing, berdasar ilmu pengetahuan yang dia pahami, yang dia hayati, yang dia yakini. Masih dalam komentar yang sama muncul akun bernama APH yang mendukung Thomas Jamaluddin dan menyatakan kemarahan terhadap warga Muhammadiyah. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian. Pernyataan APH di laman komentar Facebooknya. Jadi dalam percakapan intelektual itu memang kedua belah pihak harus sabar dan jangan sampai ingin menegasikan pendapat orang lain, apalagi dengan menghilangkan nyawa pihak orang yang tidak setuju.
Jadi tampaknya APH ini tidak cukup sabar sebagai ilmuwan ya, dan dia merasa jumawa dengan pendapatnya karena merasa didukung oleh kekuasaan. Dia akan menegasikan semua pihak yang berlawanan dengan posisi intelektualnya sebagai ilmuwan yang didukung atau yang berada dalam lingkup kekuasaannya. Kita sayangkan ya ungkapan-ungkapan yang sangat berbahaya seperti itu dengan cara ingin membunuh orang karena berbeda pendapatnya. Babak baru, ini Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf setelah ancam bunuh warga Muhammadiyah loh, kan? Akhirnya minta maaf ya nggak? Kita klik 12 jam lalu this way. Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf setelah ancam bunuh warga Muhammadiyah. Ya. Reporternya Raffi Adi Pratama. Permohonan maaf ini dalam disway.id ya. Permohonan maaf disampaikan kepada warga Muhammadiyah oleh seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf setelah ancam bunuh warga Muhammadiyah di akun media sosialnya. Selain itu, ya kan? Selain itu dirinya membenarkan telah menulis sendiri komentar yang menjadi kontroversi di akun Facebook seniornya di BRIN, Thomas Jamaluddin. Takut sih. Ada ngomong tuh ya untuk dipikir dulu nulis tuh. Menyatakan bahwa komentar di Facebook tertanggal Minggu 23 April 2023 di akun Thomas Jamaluddin yang berbau ancaman pembunuhan kepada Muhammadiyah adalah benar dan sesadar-sadarnya dari saya pribadi. Bunyi surat pernyataannya. Dirinya mengaku terpancing emosinya sehingga membuat komentar seperti itu. Kritik yang dilontarkan Thomas terhadap penetapan Hari Raya Idul Fitri oleh Muhammadiyah mendapat banyak komentar negatif. Ya, saya berkomentar demikian dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya saat melihat akun tersebut diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima oleh unggahan di akun tersebut. Diketahui peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin di surat publik di mana permasalahan berawal dari tulisan AP Hasanuddin di media sosial bersifat mengancam membunuh jamaah Muhammadiyah. Dirinya menulis komentar terkait perbedaan perayaan Hari Idul Fitri 1944 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Komentar itu ditulis saat dia menanggapi unggahan Facebook milik peneliti BRIN Thomas Jamaluddin. Thomas Jamaluddin itu sama aja ya. Akhirnya nanti minta maaf juga. Ya, aduh, Masya Allah. Gimana sih? Harus hati-hati kalau ngomong di publik gitu kan. Unggahan Thomas sendiri merespon komentar dari seorang bernama Aflahal Mufadilah. Dalam komentarnya, Thomas Jamaluddin menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023. Masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas, tulis Thomas. Nah, ini juga nggak usah ngomong gitu ya, Thomas Jamaluddin itu. Pemerintah berhak ya, bukan berhak, wajib memberikan fasilitas terhadap semua warganya. Tanpa harus ikut semua keinginan pemerintah. Dan semua orang, apalagi ormas besar Muhammadiyah, punya pandangan-pandangan sendiri, pandangan-pandangan keagamaan. Dan pemerintah seharusnya tidak ikut mencampuri urusan keagamaan itu. Dia hanya memfasilitasi untuk semua umat beragama di Indonesia. Dan komentar, masih minta difasilitasi tempat sholat Id, pemerintah pun memberikan fasilitas. Ini ucapan yang membuat Thomas itu mendapat serangan balik ya dari orang-orang itu. Komentar Thomas ternyata direspon oleh AP Hasanuddin dengan frontal hingga kalimatnya bernada ancaman pembunuhan kepada jamaah Muhammadiyah.
direspon oleh temannya sendiri, perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir, coba dikait-kaitan dengan Hizbut Tahrir, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Kemah Pembebasan. Kayaknya Hizbut Tahrir itu kayak apa gitu, sangat politis ya. AP Hasanuddin ini ya. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat pengaduan. Saya capek lihat pergaduhan kalian, kata Andi. Masya Allah. Gagah ya. Seorang ilmuwan dalam lingkungan kekuasaan ya. AP Hasanuddin sama dengan Thomas Jamaluddin, sehingga tidak ada ruang-ruang lagi untuk perbedaan pendapat dan menyalahkan pihak lain yang punya pendapat yang berbeda. Kita sayangkan ya seorang ilmuwan senior seperti siapa, orang-orang yang berada di BRIN itu seharusnya lebih punya wawasan keilmuan yang lebih luas ya, karena kesenioritas mereka ya. Tadi saya lihat itu juga minta maaf juga itu, siapa itu Thomas, peneliti BRIN. Nah, peneliti BRIN Thomas Jamaluddin minta maaf, tidak ada kebencian saya ke Muhammadiyah. Kita klik minta maaf, gampang minta maaf tuh, tanda orang bertakwa. Setelah mengecam orang terus minta maaf ya. Peneliti BRIN Thomas Jamaluddin minta maaf, .2, tidak ada kebencian saya ke Muhammadiyah ya. Selasa ya, 25 April 2023 jam 19.18 ya, semalam ya. Reporter Anissa Aprilia, editor Khamsurijal Wahibudiak. Jakarta, diswe.id, peneliti senior Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin meminta maaf ke warga Muhammadiyah atas kegaduhannya di media sosial. Masih dalam suasana bermaaf-maafan dengan tulus, saya memohon maaf kepada pimpinan dan warga serta teman-teman Muhammadiyah. Ya, minta maaf setelah dilaporkan ke polisi. takut tadi. Setelah APH dilaporkan ke polisi, jangan-jangan saya dilaporin ke polisi. Semoga kesatuan umat bisa segera terwujud, tulis Thomas Jamaluddin dalam unggahannya di akun media sosial Facebook, dikutip Selasa. Dia menjelaskan komentarnya semata-mata dilayangkan sebagai kritik dilandaskan ilmu astronomi yang dipelajarinya. Sebab Thomas mengaku hanya ingin mencoba menyatukan pandangan umat Islam dalam kalender dalam menentukan awal Hijriah. Yang saya anggap usang secara astronomi dan sikap ego organisasi yang menghambat dialog menuju titik temu. Ini ungkapan gini juga menunjukkan ego seorang ilmuwan yang sombong ya. Satu sisi dia menyerang ormas yang tidak sesuai dengan pandangannya, tapi satu sisi itu menunjukkan, merefleksikan ya ego seorang Thomas Jamaluddin yang angkuh ya. Ada keangkuhan intelektual di sana. Apakah ada seorang intelektual yang rendah hati? Ada. Tapi ada juga, berarti pada saat nafasnya yang sama, ada juga seorang intelektual yang tinggi hati, yang sombong. Yaitu contohnya dari tahun ke tahun itu, Thomas Jamaluddin. Thomas Jamaluddin mengaku tidak membenci Muhammadiyah dan hanya berniat untuk mendorong kesatuan umat Islam lewat pernyataan kritisnya tersebut. Tidak ada kebencian atau kedengkian saya pada organisasi Muhammadiyah yang merupakan aset bangsa yang luar biasa. Niat saya hanya mendorong perubahan untuk bersama-sama mewujudkan kesatuan umat secara nasional lebih dulu, ujar Thomas. Ia mengklaim perbedaan yang terjadi dalam penetapan Idul Fitri bisa diselesaikan dan tidak untuk dilestarikan. Oleh sebab itu Thomas meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi.
Saya mengulang-ulang setiap ada perbedaan hari raya untuk mengingatkan bahwa perbedaan ini mestinya bisa diselesaikan, tidak dilestarikan. Sekali lagi, saya mohon maaf dengan tulus kepada pemimpin dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi. Tutup Thomas Jamaluddin. Ya, seharusnya para ilmuwan kita di BRIN terutama ya, baik AP Hasanuddin maupun Thomas Jamaluddin ya, itu untuk kembali melakukan refleksi, muhasabah, atau melakukan satu self-kritik, otokritik ya, bahwa yang diperlukan dalam kehidupan bukanlah keyakinan atas kebenaran ilmu pengetahuan yang muncul dari celah-celah bibir kita. Yang diperlukan dalam kehidupan adalah sebuah sikap rendah hati dari seorang ilmuwan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.